وقل رب زدني علما. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka mudahlah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketaatan yang Allah mudahkan kita untuk melakukannya, maka kita merasakan kebahagiaan, kita merasakan ketenangan setelah melakukan ketaatan kepada Allah. Ketahuilah wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan yang memberikan adalah Allah. Ketenangan yang memberikan adalah Allah. Terlebih lagi kalau itu berkaitan dengan kebahagiaan dengan akhirat. Oleh karenanya, cari kebahagiaan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk mendapatkannya. Salah satu di antara rasa bahagia yang menghampiri diri kita saat ini adalah dekatnya Ramadan. Dekatnya Ramadan. Itu udah rasa kemalasannya. Karena Allah sudah kondisikan. Di antara yang Allah kondisikan apa? Allah bukakan pintu langit, pintu surga, hingga Allah turunkan rahmat. Allah tutup pintu neraka, hingga kemaksiatan berkurang. Kemudian Allah belenggu syaitan-syaitan, hingga godaan-godaan kepada kemaksiatan pada bulan Ramadan itu sangat-sangat berkurang. Ditambah lagi suara hati kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita ngajak kepada kebaikan, sedikit sekali ngajak kepada keburukan. Dan itu semua disebutkan oleh Nabi. Yaitu sebutkan Nabi. Jadi yang membuat kita gembira kenapa? Karena Allah sudah kondisikan mudah beramal soleh pada bulan Ramadan. Kemudian hal yang ketiga yang membuat kita gembira yaitu adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang satu malam kita sedang beramal soleh, satu malam kita sedang beramal soleh, seakan-akan kita beramal lebih dari 83 tahun. Yang itu ukuran dari 1000 bulan. Lebih, seakan-akan kita beribadah lebih dari 83 tahun. Ditambah lagi yang membuat kita gembira karena setiap malam Allah kasih kesempatan untuk jadi hamba yang bebas dari api neraka. Setiap malam. Billahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullul lailah. Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka dan kesempatan untuk tercatat sebagai orang yang utaqa, orang yang bebas dari neraka itu kesempatannya ada pada setiap malamnya. Dan ini juga sebagai pembatal, ini juga sebagai bantahan bagi para dai yang menyebarkan hadis-hadis bahwasannya keutamaan bulan Ramadan itu
10 malam pertama dapat rahmat, 10 malam kedua dapat ampunan, 10 malam ketiga dapat bebas dari neraka. Padahal kesempatan untuk bebas dari api neraka itu setiap malam ada. Ini yang menjadikan kita gembira, apalagi bagi kita yang sudah di penghujung usia. Ya, bagi kita yang udah di penghujung usia, karena usia kita itu hanya dibatasi sedikit yang lebih dari 70 tahun. Seharusnya bagi kita yang sudah di penghujung usia di dunia ini menjadi orang yang paling bahagia ketemu pada bulan Ramadan. Menjadi orang yang paling bahagia ketika Allah berikan kesempatan pada bulan Ramadan. Maka kebahagiaan itu yang menyebabkan dia selalu rindu, selalu mengatakan, ya Allah, Ramadan datangkan kepada aku, ya Allah kasih aku kesempatan untuk masuk kepada bulan Ramadan. Kemudian dengan kalau ada kegembiraan itu ada pada diri kita, kita gembira karena tahu fadilah dan keutamaan tadi. Jangan biarkan kegembiraan itu sebatas ada di benak saja tanpa diamalkan, tanpa diterapkan kegembiraan itu. Bagaimana menerapkan dan mengamalkan kegembiraan yang ada pada diri kita tentang Ramadan? Caranya adalah bertekad kuat disertai dengan rencana. Munculkan tekad kuat kita apa yang mau kita lakukan di bulan Ramadan. Tekad kuat harus ada. Dan tekad kuat itu tidak akan rugi. Meskipun Allah wafatkan kita sebelum datang Ramadan. Gak rugi. Sebagaimana Allah katakan, dan ayat ini sering kita jadikan sebagai motivasi untuk senantiasa selalu bertekad kuat di dalam kebaikan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya dengan tekad untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba Allah wafatkan dia sebelum sampai kepada yang dia tekadkan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah telah tetapkan pahala untuknya sesuai dengan apa yang dia tekadkan. Seakan-akan dia melakukannya, seakan-akan dia telah mencapai apa yang dia tekadkan. Harus ada tekad kuat. Kita harus lelah pada bulan Ramadan. Kita harus capek pada bulan Ramadan. Karena dia hanya kesempatan 1 bulan saja. 1 bulan saja. Setelah itu 11 bulan yang berikutnya semuanya susah untuk beramal saleh. Kemudian pahalanya tidak dilipat gandakan begitu banyak sebagaimana bulan Ramadan. Dan tidak ada janji adanya kesempatan bebas dari api neraka. Ini yang menjadikan kita harus punya tekad kuat. Namun tekad kuat tidak cukup tanpa adanya perencanaan. Karena seringkali tekad kuat itu gagal. Karena nggak punya rencana. Apa yang mau kita lakukan? Dan bagaimana mencapainya? Sebagai contoh, ada orang yang bertekad dia bahwasanya bulan Ramadan ini dia akan khatam dalam 1 kali. Tapi dia nggak tahu mau berapa halaman nih mau baca Al-Quran itu setiap harinya. Nggak punya rencana tiap harinya. Yang ada yang di benaknya hanya khatam sekali, selesai. Tiba-tiba yang sering kali terjadi di penghujung bulan Ramadan atau 10 akhir bulan Ramadan, para ustadz baru ngingetin 10 malam terakhir, Lailatul Qadar. Gak terasa ya bulan Ramadan sudah tinggal 10 hari lagi. Padahal Al-Quran belum dibuka. Atau baru 2 lembar, 3 lembar Al-Quran terbuka. Karena dia tak punya perencanaan yang matang. Andai kata dia punya perencanaan dalam Al-Quran contohnya saja,
Dia buat perencanaan bahwasanya saya akan khatam Quran dalam bulan Ramadan ini 1 kali. Dengan demikian berarti 1 hari saya harus membaca 1 juz. Dan dalam 1 juz saya akan bagi pada subuh hari sekian lembar. Kemudian nanti menjelang sholat zuhur sekian lembar. Kemudian setelah sholat zuhur 9 sekian lembar. Sebelum melakukan aktivitas berdagang atau sebelum masuk ke dalam kantor kalau dia adalah pegawai dalam sebuah kantor. Berangkat ke masjid lebih dahulu akhirnya karena ada harus lembaran-lembaran Quran yang dia baca. Setelah sholat tidak langsung pulang karena ada lembaran-lembaran Quran yang harus dia selesaikan. Hingga akhirnya ini akan bisa membantu dia untuk mencapai kepada perencanaan atau azam tekad kuat yang ada pada dirinya. Kalau memang harus perlu dengan Al-Qur'annya, mushaf Qur'annya tersendiri, seperti seorang pedagang yang jarang ada di rumahnya. Karena kenapa? Karena yang ada mushaf di rumah, Qur'annya cuma di rumah. Kalau memang harus menggunakan mushaf yang kecil umpama, maka sediakan mushaf yang kecil supaya bisa dikantongi. Baik mushaf yang 30 juz langsung ataukah mushaf yang per juz dikantongi hingga tatkala namanya pedagang yang selalu dia merogoh kantongnya baik untuk mengeluarkan uang di dalam belanja atau mengembalikan, maka tatkala tersentuh mushaf itu dengan jari jemarinya baru dia akan teringat, hingga tidak membiarkan waktu menunggu hanya dengan bengong saja, tetapi dia akan buka kembali untuk menyelesaikan target bacaannya pada hari itu. Loh, yang tahun lalu punya target tapi tak terselesaikan, jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lelah. Begitu juga dengan amal soleh yang lain. Seperti contohnya adalah salat tarawih. Berazamlah, bertekad kuat bahwasannya saya akan berusaha untuk tidak absen dari salat tarawih secara berjamaah. Karena kalau tidak punya tekad seperti ini, terkadang muncul rasa meremehkan salat tarawih secara berjamaah. Hingga akhirnya sibuk sedikit, di rumah kan bisa. Di rumah kan bisa. Padahal Nabi SAW katakan ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta kepada Nabi, di dalam riwayat itu Abu Dzar menceritakan Nabi SAW di salah satu malam Ramadan mengimami para sahabat sampai pertengahan malam. Dari awal malam sampai pertengahan malam. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah tidak bisa ditambah lagi salatnya sampai akhir malam ya Rasulullah? Apakah tidak bisa kita lanjutkan sisa waktu malam ini ya Rasulullah untuk melaksanakan salat lagi?" Padahal salat itu sudah ditutup dengan witir. Lalu Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian salat bersama imam, kemudian dia selesai bersama imam, maka dia akan dicatat sebagai seorang yang seakan-akan salat semalam suntuk. Ini tidak akan didapatkan oleh seseorang yang dia salatnya di rumahnya tanpa berjamaah bersama imam, hingga dia terlewatkan banyaknya keutamaan. Begitu juga amal ibadah yang ditekankan, ya. Tadi baca Quran, salat tarawih. Kalau puasa sudah wajib, ya. Puasa tentunya kita berharap tidak gugur pahala kita. Jadi yang dihindarkan itu bukan hanya sekedar pembatal-pembatal puasanya saja, tapi yang menggugurkan juga ada pembatal atau penggugur pahala-pahala puasa. Nanti yang ini kita akan lebih rinci di dalam pembahasan puasanya. Begitu juga tentang sedekah. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Jadikan Ramadan ini kita menjadi orang yang paling dermawan, lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain.
sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam puncak kedermawanan beliau adalah ketika di bulan Ramadan. Saking begitu tingginya kedermawanan Nabi, sampai-sampai Ibnu Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhuma, mengatakan fala Rasulullah hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan ketika Jibril menemuinya di bulan Ramadan lebih besar kedermawanannya daripada angin yang berhembus di bulan Ramadan. Apa yang menyebabkan bulan Ramadan ini Nabi dikatakan sebagai kedermawanannya ya sangat cepat, sangat tersebar atau melebihi daripada angin yang berhembus? Ada 5 penjelasan para ulama. 5 penjelasan para ulama yang memberikan sebab kenapa Nabi bulan Ramadan itu disebut lebih dermawan atau puncak kedermawanan di bulan Ramadan mengalahkan angin yang berhembus. Yang pertama disebutkan bahwasannya bulan Ramadan adalah syahrul fadl. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya dilipat gandakan pahala. Satu tasbih saja kata para ulama, di bulan Ramadan tasbih mengucapkan subhanallah itu tidak sama seperti tasbih yang di bulan-bulan lainnya. Satu sedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan sedekah di bulan-bulan lainnya. Ini menjadikan Nabi lebih dermawan. Bukan berarti lebih dermawan itu akhirnya lebih banyak mengeluarkan uang, enggak, bukan begitu. Ramadan inilah yang menjadikan Nabi lebih semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena dia akan menjadi puncak kedermawanan beliau dengan keutamaan Ramadannya. Kemudian yang kedua sebab kenapa Nabi disebut dengan puncak kedermawanan di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan puasa. Artinya berarti fokusnya kaum muslimin itu adalah ibadah. Karena fokusnya kaum muslimin adalah ibadah hingga menyebabkan mereka tidak banyak mencari nafkah di bulan Ramadan sebagaimana bulan lainnya. Itu yang terjadi sama sahabat. Sahabat itu bulan Ramadan justru malah mengurangi mereka mengais rezeki, meninggikan tingkat keibadahnya, fokus ibadahnya. Itulah perbedaannya para sahabat dengan kita. Sehingga bisa jadi pemasukan kaum muslimin yang ada di sekitar Nabi ketika itu tentunya akan berkurang. Maka ini menjadi waktu yang tepat untuk bersedekah. Baik dengan menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa, makanannya itu dipakai atau dijadikan sebagai sahur, atau makanannya itu dijadikan sebagai berbuka puasa. Meskipun lebih ditekankan lagi tatkala itu adalah untuk makan berbuka, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberi makan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka bagi dia pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, akan tetapi itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sama sekali. Hingga para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau kita ngasih bukaan puasa atau makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, apakah pahala kita sama dengan orang yang puasa? Andai kata pahala puasanya orang yang berpuasa itu 90, apakah kita juga dapat 90? Di sini ikhtilaf para ulama. Dan ini berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya juga. Terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan iya, sama.
Dan inilah pendapat yang dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Firanda Andirja, bahwasanya sama. Sebagian lagi ulama mengatakan tidak sama. Yang sama hanya pahala pokoknya saja. Pahala lipatan gandanya tidaklah sama. Itu hanya diberikan kepada orang yang berpuasa, yang melakukannya. Namun yang terpenting itu adalah keutamaan yang besar. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa kedermawanan Nabi di bulan puasa sebagai puncak kedermawanan yang mengalahkan angin yang berhembus? Sebab yang ketiga, bulan Ramadan Allah memberikan banyak pahala dan ganjaran. Allah memberikan pahala dan ganjaran banyak pada bulan Ramadan. Seakan-akan Allah mengobral pahala itu. Ya Allah mengobral pahala itu. Seperti tadi kita sebutkan di awal, Allah memerdekakan banyak orang. Allah memerdekakan banyak orang dari neraka jahanam di bulan Ramadan. Hingga Nabi ingin meniru kebaikan Allah. Sehingga Nabi berbuat banyak kebaikan pada bulan Ramadan. Sebab yang keempat, kenapa kedermawanan Nabi disebut dengan puncak kedermawanan mengalahkan angin yang berhembus? Karena Nabi ingin menjadi hamba yang paling bersyukur di bulan Ramadan, sebab beliau diajari Al-Quran oleh siapa? Jibril alaihissalam. Rasulullah bersyukur karena dikunjungi oleh hamba Allah yang saleh, yaitu Jibril, untuk belajar firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menambahkan keimanan dan ketakwaan. Karena Al-Qur'an menambahkan keimanan dan ketakwaan. Sedangkan yang terakhir, yang merupakan sebab kenapa Nabi lebih dermawan, menjadi puncak kedermawanan di bulan Ramadan, mengalahkan angin yang berhembus. Sebab yang kelima ini, ketika Nabi duduk bersama Jibril, belajar Al-Quran bersamanya, maka semakin tampak hakikat hari akhirat. Belajarnya bulan Ramadan, lalu ketika semakin belajar Quran, maka semakin tampak akhirat itu seperti apa. Jadi itu yang dicari, akhirat. Dan semakin hina dunia. Semakin hina dunia. Ikhwan bidin, dermawan di bulan Ramadan tidak harus mengeluarkan harta kita. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan menjadikan kita sebagai hamba yang dermawan. Begitu juga kalau seandainya kita ingin dermawan dengan harta kita, tidak harus dengan jumlah yang gede, yang besar. Kalau seandainya kemuliaan sedekah dengan jumlah yang besar, maka akan banyak hamba Allah yang tidak bisa mencapai kemuliaan dari sedekah. Kemuliaan bisa didapat oleh seorang hamba dengan sebab sedekah, bisa melalui jalur seringnya bersedekah atau sering mendapatkan kesulitan ketika bersedekah. Saya berikan sebuah ilustrasi. Kalau ada dua orang yang kaya raya, sama-sama kaya raya, kemudian dia bersedekah, kedua-duanya bersedekah. Yang satu bersedekah setiap pekan, tapi dengan 1 juta. Sepekan sekali saja 1 juta. Kemudian orang yang kedua, dia bersedekah tiap hari. Dia lebih memilih tiap hari. Namun ujung-ujungnya 1 pekan sama 1 juta juga jumlahnya. Manakah di antara keduanya yang lebih mulia? Yang lebih mulia adalah orang yang bersedekah tiap hari. Kenapa? Karena orang yang bersedekah tiap hari berarti dia lebih sering mendapatkan kesulitan. Bukankah terkadang syaitan menggoda kita ketika ingin mensedekahkan? Kemudian akhirnya kadang-kadang tangan sudah diulurkan namun tidak jadi. Kemalasan yang membuat kita enggan untuk bersedekah, itu sebuah kesulitan.
sebuah kesulitan yang menyebabkan dia terangkat derajatnya lebih mulia. Sebagaimana Nabi SAW katakan, inna 'idzamal jaza' ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang diraih oleh seorang hamba disesuaikan dengan sulitnya. Seberapa besar kesulitan yang ada pada dirinya, segitu juga besarnya pahala yang akan didapatkannya. Kemudian yang kedua, Nabi pernah mengabarkan bahwasanya orang yang akan masuk ke dalam pintu sedekah, masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah adalah orang yang ahli. Orang yang ahli. Kapankah seseorang menjadi ahli? Seseorang menjadi ahli karena seringnya dia melakukannya. Dia dijadikan sebagai koki, ahli masakan, karena sering dia memasak. Dia dikenal sebagai orang yang ahli komputer karena sering mengotak-atik komputer. Dan begitu setiap perkara yang semakin sering dia melakukannya, maka semakin dia anggap ahli. Maka orang yang bersedekah, dia akan dikatakan ahli kalau dia melakukannya dengan sering, tanpa Rasulullah menjelaskan tentang jumlahnya besar atau tidak. Oleh karenanya bulan Ramadan ini bisa menjadi madrasah bagi kita, ya, menjadi latihan bagi kita untuk menjadi orang yang ahli di dalam bersedekah tanpa perlu memikirkan jumlahnya yang begitu besar. 500 rupiah sudah menjadi cukup. Tiap harinya 500 rupiah. Esoknya 500 rupiah. Esoknya 500 rupiah. Esoknya lagi 500 rupiah. Andai kata kita menginfakkan ini di dalam masjid dikhawatirkan akan malu, maka sediakan tersendiri tempat untuk kita letakkan setiap harinya, dan itu berada di rumah kita selama tidak kita ambil kembali uang yang ada di dalamnya. Maksudnya berarti di akhirnya nanti kita serahkan kepada tempat di mana itu akan menjadi jariyah atau dimanfaatkan menjadi jariyah. Ikhwan bidina azani Allah wa iyyakum. Jadi berazam, tak cukup dengan gembira, tetapi harus dengan tekad dan adanya perencanaan. Ya, harus ada perencanaan. Karena kalau enggak gini kita tak akan dapat Ramadan. Coba bayangkan teman-teman, setiap hari gampang kita melakukan kebaikan. Kemudian dikasih waktu sama Allah 29 hari, 30 hari, kan begitu Ramadan, ada yang 29, ada yang 30, dikasih kesempatan banyak harinya untuk bisa jadi hamba yang dicatat bebas dari api neraka. Kok tiba-tiba dia tidak dapat kesempatan? Ini kan menjadi hamba yang merugi. Apalagi Nabi mengabarkan ada orang yang seperti itu. Ketika Jibril alaihissalam mengatakan wail summa wail, celaka dan celakalah man adraka ramadhana summan salakha minhu falam yughfar lahu. Celaka dan celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti 0. Tak dapat. Tapi dia puasa, Ustaz. Iya, meskipun dia puasa. Karena ada orang yang berpuasa tapi tak dapat pahala puasa. Hanya sebagai status sudah melakukan. Karena dalam ibadah-ibadah yang ada, baik puasa maupun salat, ya puasa maupun salat, akan terjadi pencurian. Akan terjadi pencurian. Ketika Ibunda Aisyah menanyakan kepada Nabi perihal tentang menoleh di dalam salat, iltifat fi salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi. Menoleh dalam salat itu adalah sebuah pencurian. Ya, yang dimana syaitan mencuri dari salatnya seorang hamba. Maksudnya apa mencurinya? Mencuri pahalanya. Mencuri pahalanya. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan bagaimana
ya disebutkan pencurian yang paling ganas, yang paling besar adalah pencurian yang terjadi pada salatnya seorang hamba. Hamba itu mencuri. Ya. Kemudian ditanya, Rasulullah, bagaimana seorang hamba mencuri di dalam salatnya? Dia la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya berarti pahala di dalam amal ibadah seorang hamba itu tercuri dengan sebab perbuatan hamba itu sendiri. Dan para ulama mengatakan ini berlaku juga pada ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk puasa. Hingga Nabi mengatakan rubba sha'imin laisa min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan bagian dari pahala kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Berarti kan nol. Berarti nol. Oleh karenanya, selain bertekad untuk melakukan amal ibadah pada bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, seakan-akan ini menjadi Ramadan yang terakhir. Seakan-akan menjadi Ramadan yang terakhir. Dia juga harus mempersiapkan dirinya dengan ilmu tentang Ramadan. Di kajian Al-Faruq kemarin, saya bahas tentang tarawih lebih banyak. Namun di sini saya bahas tentang puasa lebih banyak. Berkaitan dengan puasa, yang puasa adalah merupakan ibadah pokok, ibadah yang utama di bulan Ramadan, maka disebut dengan puasa Ramadan. Puasa secara bahasa itu dikatakan sebagai al-imsak. Imsak yang kita dengar, ya, itu adalah merupakan makna bahasa untuk puasa. Karena imsak itu arti menahan diri. Ketika seseorang menahan diri dari sesuatu, menahan dari makan sesuatu, berarti dia puasa dari sesuatu. Tapi tidak setiap orang menahan diri maka dia akan mendapatkan pahala puasa. Karena pahala puasa akan diraih oleh seseorang ketika dia melakukan sesuai dengan istilah syar'i. Apa yang dimaksud dengan puasa hingga mendapatkan pahala puasa? Yaitu seseorang meninggalkan perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat puasa. Harus dibarengi dengan niat puasa. Tanpa ada niat puasa maka nggak dapat pahala. Meskipun dia menahan diri dari mulai fajar sampai tenggelamnya matahari. Berkaitan dengan niat ya ikhwan, kita disyariatkan pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala puasa itu ada yang puasa sunnah dan ada yang puasa wajib. Dan Ramadan adalah puasa wajib. Kalau puasa wajib ada kewajiban di dalam niat, yaitu memunculkan pada diri kita sebelum datangnya azan salat subuh. Memunculkan tekad mau puasa sebelum datangnya fajar atau masuk salat subuh. Barang siapa yang dia memunculkan rasa ingin untuk puasa tetapi sudah melewati waktu yang ditentukan tadi, maka puasanya tidak diterima. Seperti contoh, ketika malam hari umpama kita merasakan kurang sehat, hingga kita ragu besok puasa enggak ya, besok puasa tidak ya, hingga akhirnya kita lebih memilih untuk merebahkan tubuh hingga bisa menghilangkan rasa sakit dan berharap keesokan hari ketika bangun, jika didapatkan tubuh ini sehat maka akan puasa. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ternyata yang terjadi bangunnya ketika adzan subuh.
umpama. Lalu didapatkan pada tubuhnya, alhamdulillah sehat. Oh, puasalah. Gitu. Langsung dia munculkan keinginan untuk berpuasa. Maka kalau memang kasusnya seperti ini, jika dia berpuasa, puasanya tidak diterima. Puasanya tidak sah. Sebab memunculkan keinginan puasa di saat sudah waktunya dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Ya, barang siapa yang tidak yubayyit, ya artinya mabit, menjadikan pada malam, fil laili, pada malam harinya tidak menetapkan dia mau puasa, maka tidak ada puasa keesokan harinya untuknya. Maka man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Ya. Siapa saja yang tidak menetapkan, menginginkan puasa dari mulai malamnya, maka tidak ada puasa baginya. Sedangkan malam, kapan berakhir malam? Ketika masuk salat subuh. Itu berakhir malam. Ya, 5 menit sebelum azan subuh bangun, kemudian niat puasa, sah puasanya. Sah puasanya. Kemudian ya khabidina azani Allah wa iyyakum. Di dalam perkara niat juga ada salah satu pembahasan yang dibahas oleh para ulama, ya, tentang masalah puasa sunnah tadi. Kita sempat ingin menyebutnya tadi. Kalau puasa sunnah tidak harus malam hari. Kapan dia berniat puasa, jika itu adalah puasa sunnah, maka dibolehkan. Meskipun dia berniat puasanya di siang hari, jam 10, jam 11, atau mungkin waktu zuhur, dia berniat puasa, selama dari mulai fajar, selama dari mulai awal masuk salat subuh, sampai ada keinginan untuk berpuasa, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan dan minum, tidak berjima, dan lain sebagainya. Tetapi argo pahala puasanya mulai jalan ketika dia berniat puasa. Seperti yang dilakukan atau yang terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang dari masjid menuju rumahnya, dan dia bertanya kepada istrinya di pagi hari itu setelah sholat subuh, ya, di waktu duha bertanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa dimakan pada waktu sarapan ini? Lalu istrinya mengatakan tidak ada. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu aku berpuasa. Dan ternyata yang dilakukan oleh Nabi dilakukan juga atau terjadi juga dengan para sahabat yang lain. Seperti dalam riwayat disebutkan terjadi pada Abu Hurairah, terjadi kepada Abu Darda, terjadi juga kepada Abu Dzar Al-Ghifari, terjadi juga kepada Salman Al-Farisi, dan begitu juga Abu Talhah radhiyallahu taala anhum. Ya, begitu juga dengan mereka. Ini yang terakhir sebelum kita sholat Isya. Lalu ada masalah yang disebutkan oleh para ulama tentang bolehkah berniat puasa di awal hari puasa untuk 1 bulan penuh. Gitu. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena hari puasa memiliki hukum tersendiri. Hari ini hukumnya sendiri, hari yang besok hukumnya sendiri. Maka meniatkan puasa itu setiap hari. Sedangkan di antara sebagian ulama mengatakan boleh, dan ini adalah mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah. Ia mengatakan boleh. Apa yang melatar belakangi ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan boleh? Yang menjadi penguat mereka adalah sabda Nabi dengan mengatakan, di mana Nabi mengatakan 2 bulan hari raya yang tidak akan berkurang. 2 bulan hari raya tidak akan berkurang.
Termasuk kan bulan hari raya Pak. Ramadan ada Idul Fitri, Zulhijjah ada Idul Adha. Ramadan itu kan terkadang 29, terkadang 30. Tidak akan berkurang, maksudnya puasa 29 hari, puasa 30 hari, pahalanya sama. Pahalanya sama. Artinya berarti mengukurnya satu bulan. Berarti demikian bulan Ramadan adalah satu paket. Berarti boleh dong niat puasanya satu paket. Nah, itu yang diungkapkan oleh ulama Syafi'iyah untuk menguatkan bolehnya. Kedua-duanya punya ulama. Tetapi yang paling tepat dan berhati-hati adalah berniat pada setiap malam. Demikian, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan puasanya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kita cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ikhwan fillah wa a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasannya. Tadi telah kita selesai membahas tentang niat. Dan kita berlanjut kepada pembahasan tentang sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-18, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Di sini kalimat yang digunakan oleh Allah untuk dalam ayat ini ashar. Ashar itu adalah bentukan dari kata sahur. Berarti sahur adalah akhir malam. Dengan demikian, kalau ada orang yang makan setelah sholat tarawih, kemudian dia berpikir bahwasannya dengan kekenyangan yang ada, maka dia tidak akan makan sahur lagi pada waktu subuhnya. Maka kemudian dia berniat untuk sahur. Makan yang kedua kali di malam hari setelah tarawih dia barengi dengan niat sahur. Niat sahur yang dilakukan olehnya tidak dianggap dan tidak berlaku hingga dia tidak mendapatkan keutamaan dan pahala dari sahur. Begitu juga kalau ada orang, kenapa tadi nggak dianggap? Karena dia melakukannya di awal malam, sedangkan sahur di akhir malam. Begitu juga bagi seseorang yang dia melakukan begadang, baik karena pekerjaan yang harus dia jalani, ataukah mungkin ada hobi yang sedang dia lakukan seperti nonton bola, kemudian berpikir kalau ini udah karena begadang, biasanya di penghujung akhir malam nanti rasa kantuk itu sangat kuat, maka akhirnya dia malam itu juga di tengah malam dia makan dengan niat sahur, maka sahurnya tidak dianggap. Meskipun dia niatnya sahur tapi tidak dianggap, karena sahur ada di akhir malam. Sahur ada di akhir malam. Kapankah seseorang dianggap sebagai sahur? Maka sekitar 2 jam atau 1,5 jam sebelum waktu salat subuh. Andai kata subuh dia jam 5, berarti kapankah berlakunya sahur? Berarti jam 3. Kalau subuhnya jam 5, berarti jam 3 atau 3:30. Barulah siapa saja yang makan pada waktu itu dengan berniat sahur, maka dia dianggap sahur. Ya, dia dianggap sahur. Apakah sah seseorang dia puasa tanpa sahur? Sah. Karena sahur hukumnya sunnah. Akan tetapi sahur adalah sunnah yang ditekankan. Ingat ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, ada syariat Allah
yang Allah tekankan, namun tidak Allah sebutkan berapa pahala yang ada, maka ketahuilah bahwasannya kebaikan di dalamnya atau pahala yang akan didapat dia pahala yang sangat banyak. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda di dalam masalah sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Tasahharu walau bijur'atin min ma'. Sampai Nabi katakan sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air, bukan segelas air. Seteguk air, yang demi berarti kan menandakan lewatnya air. Sekali lewat air seteguk. Sampai demikian Nabi anjurkan sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air, itu sudah dianggap sahur. Berarti menandakan sahur ini bukan perkara sepele. Bukan perkara yang ringan. Dia ditekankan di dalam agama. Kemudian yang ketiga, Nabi juga mengatakan dalam riwayat yang lain, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatas sahur. Perbedaan antara puasa yang kita lakukan sebagai umat Islam dengan puasa yang dilakukan oleh ahlul kitab seperti Yahudi, perbedaannya ada pada sahur. Kita disyariatkan sahur, ditekankan. Orang Yahudi nggak ada sahur. Nggak ada sahur puasa orang Yahudi. Orang Yahudi juga puasa. Dahulu puasa kita yang diwajibkan bukan puasa Ramadan pertama kali. Yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Kapan Asyura itu? 10 Muharram. 10 Muharram. Itu awal pertama kali diwajibkannya puasa bagi umat Nabi Muhammad. Namun modelnya dulu sama dengan model puasanya orang Yahudi. Nggak ada sahur. Nggak ada sahur. Ya, artinya berarti kalau ini maghrib, hari pertama kita buka puasa, ya buka puasanya sama, maghrib juga, tenggelamnya matahari sama. Ketika berbuka, kemudian tidur, atau melakukan tidur, bangun dari tidurnya, sudah langsung puasa. Mau tidurnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, pokoknya bangun sudah langsung puasa. Dan ini yang terjadi ya dengan seorang sahabat, di mana tatkala itu seorang sahabat yang dikenal dengan fakir, ya kefakirannya, kemudian kerjanya kerja keras, bukan kerja ringan, kerja berat dia. Ketika pulang ke rumahnya di saat hendak tenggelam matahari, sampai di rumahnya kemudian dia bertanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa kita jadikan untuk berbuka? Lalu istrinya katakan tidak ada. Kemudian dia perintahkan istrinya untuk mencari yang bisa dijadikan untuk berbuka puasa. Di saat menunggu istrinya pulang, rasa letih yang ada pada dirinya menyebabkan kantuk yang begitu berat hingga tertidur dia, belum buka, ketiduran. Bangun dari tidurnya langsung puasa lagi. Kerja lagi siang harinya. Di saat dia melakukan pekerjaan yang berat, dia pingsan. Disitulah diadukan kepada Nabi SAW, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah. Ya, makan dan minumlah sampai jelas benang putih dengan benang hitam, dan itu waktu fajar. Artinya kita dibolehkan makan dan minum. Makanya ada disyariatkan namanya sahur. Nah, jadi keberkahan sahur itu sendiri kata Ibnu Hajar, kita mengikuti sunnah Nabi adalah termasuk keberkahan. Kita menyelisihi puasanya ahlul kitab adalah keberkahan. Kemudian yang ketiga, keberkahan sahur itulah yang akan menguatkan kita beribadah, menjadi semangat di hari-hari puasa. Maka jadikan sahur sebagai sebab semangatnya kita melakukan aktivitas ibadah di hari puasa tersebut. Namun para ulama yang
Berbeda pendapat. Karena sahur itu kan berhentinya kapan sahur? Sahur itu berhentinya 1 detik sebelum waktu adzan salat subuh. Maksudnya waktu subuh. Arti waktu subuh udah nggak boleh. Sudah adzan tidak boleh lagi. Karena ayat Allah tadi berfirman, ya Allah berfirman, sampai jelas benang putih dengan benang hitam. Berarti waktu subuh udah nggak boleh lagi. Allah yang berfirman. Lalu muncul pertanyaan. Lalu bagaimana dengan sebuah hadis yang sahih? Bagaimana menggabungkan dengan firman Allah tadi? Sampai jelas benang putih dengan benang hitam waktu fajar. Dengan sebuah hadis di mana Nabi pernah bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yada'u hatta yaqdiya hajatahu." Siapa saja yang mendengar suara azan sedangkan ina itu bisa gelas, bisa cangkir, bisa mangkok, tempatnya air. Sedangkan ina berada di tangannya, jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya, dan hajatnya adalah minum. Padahal dia sedang mendengar azan. Di sini para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan makna hadis itu. Salah satu di antara pendapat ulama yang lebih mendekati kepada kebenaran yang ana ambil untuk menggabungkan atau ingin untuk menselaraskan dengan firman Allah tadi, bahwa barang siapa yang mendengar azan namun dia ragu tentang azannya itu dikumandangkan tepat waktu atau tidak, kalau dia ragu maka silakan lanjutkan hajatnya, minum silakan, ya, karena dia ragu. Umpama kita lagi sahur, ya mungkin telat sahurnya kan, lalu pada saat mau minum dengar azan, kok udah azan? Sana belum. Coba dia dengar dengan baik, azan dari sana itu. Biasanya wawak yang sering azan itu sering kecepatan azannya itu. Silakan. Dia ragu dengan azannya itu, maka dia boleh langsung melanjutkannya. Kenapa? Karena sebab sahur dan berbuka wajib yakin. Wajib yakin kalau itu sudah waktunya. Ketika ingin berbuka maka wajib yakin. Ya, ketika ingin berpuasa wajib yakin kalau itu sudah waktunya. Sering kita kejadian kalau lagi berbuka, ya kan? Memang berbuka itu dipercepat. Maksudnya kalau udah waktu buka cepat, nggak usah diulur waktu. Sering kali kalau udah buka, apalagi buka bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, dilihat jamnya beda 2 menit antara satu dengan yang lain. Begitu lihat jam di masjid begitu juga, beda lagi. Manakah yang menjadikan patokan? Yang menjadi patokannya adalah yakin kita. Tatkala kita tidak bisa melihat langsung tenggelamnya bulatan matahari. Berbeda kalau seandainya kita melihat tenggelamnya bulatan matahari secara langsung, maka begitu tenggelam dan tidak terlihat, itulah waktu yang paling tepat. Ya, itulah waktu yang paling yakin. Tetapi saat ini kita bersandar kepada jam. Dan jam satu dengan yang milik satu dengan milik yang lainnya berbeda. Di sini butuh yakin. Kalau teman sebelah buka puasa, kita masa sih? Belum. Kita nggak boleh berbuka kecuali kita yakin sudah waktunya. Terkadang begini, di jam ana belum nih, tapi dilihat Ustadz sudah berbuka. Keraguan dia dengan jam karena sebab jamnya tadi hilang dengan yakin karena melihat panutannya sudah buka. Maka dengan demikian berarti sudah berganti kepada yakin. Silahkan buka. Begitu juga di dalam masalah sahur. Di dalam masalah sahur, ya sudah waktunya puasa maka harus yakin. Nah, di sini ada polemik yang ada, yaitu polemik waktu subuh yang terjadi di Indonesia. Dan ketahuilah bahwasanya polemik waktu subuh juga terjadi di Saudi Arabia. Hanya saja diselesaikan oleh kerajaan. Ya,
Ana bacakan sebuah keterangan yang menjadi penyebab terjadinya polemik, perbedaan pendapat tentang waktunya salat subuh, itu disebabkan karena penetapan kapan fajar itu dengan ilmu astronomi. Seperti Departemen Agama atau Kementerian Agama, di catatan di sini disebutkan bahwasanya menetapkan waktu subuh itu jarak antara cakrawala dengan matahari minus 20 derajat. Itu penetapan yang mereka tetapkan untuk menetapkan waktu salat subuh. Sedangkan kalau kita lihat dengan ormas yang ada, contohnya saja Muhammadiyah memandang bahwasanya itu minus 20 derajat itu terlalu cepat dan harus naik sedikit. Berarti dengan demikian menurut Muhammadiyah berarti minus 18 derajat. Minus 18 derajat. Ya. Jika terjadinya perbedaan pendapat di dalam menetapkan waktu salat subuh, maka juga nanti akan berimbas dengan waktu selesainya sahur atau waktunya puasa. Maka di sini ada arahan ya, ana hanya membacakan arahan saja dari Ustadzuna Ustadz Firanda Andirja. Beliau mengatakan kalau sahur maka gunakan waktu punya kemenat karena dia lebih cepat selesai sahurnya. Lebih cepat selesai sahurnya. Kalau seseorang berhenti dari sahur lebih cepat, tidak ada yang mengingkari. Tidak akan ada yang mengingkari. Tapi kalau dia berkaitan dengan salat subuhnya, ambil waktu yang telah ditetapkan oleh yang lebih lama. Yaitu contohnya misalkan Muhammadiyah, bedanya 8 menit itu. Kalau tadi 20 derajat dengan 18 derajat, itu biasa bedanya 8 menit. Ya, itu yang didapatkan. Itu sekedar arahan dari beliau. Ya, sekedar arahan. Kemudian ikhwan fillah, kapanlah di antara waktu 2 jam sebelum subuh, yang itu adalah merupakan waktu sahur, di situ ada waktu sahur yang terbaik. Berarti dengan demikian waktu sahur itu mendapatkan pahala yang lebih. Kapan itu? Di dalam sebuah riwayat tentang cerita tentang sahurnya Zaid bin Thabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik ditanya berapa jarak antara selesai makan sahurnya Nabi dengan waktu adzan subuh. Tapi teman-teman semua, ana menyaksikan atau mendengar dua penjelasan yang berbeda dari ustadz kita senior ya. Sebagian mengatakan berapa jarak awal makan sahur, pakai awal, dengan ditegakkannya salat subuh. Sebagian lagi mengatakan berapa jarak akhir, berarti selesai makan sahurnya Nabi dengan waktu ditegakkannya salat. Nah, berarti kalau disebut dengan awal, disitulah berarti makan. Kalau disebut akhir, berarti sudah selesai makan sahurnya, kan begitu. Yaitu jaraknya seperti orang membaca 50-an ayat, kata Anas bin Malik. Kalau dihitung dengan menit, maka dia sekitar 15 atau 20 menit. Maka dengan demikian, kalau kita ambil makna dalam hadis itu adalah akhir makan sahur Nabi, selesai makan sahur Nabi, berarti contoh jam 5 adalah salat subuh, selesai makan Nabi jam berapa jadi? Jam 4 lewat 40 menit. Kan gitu? Jam 4 lewat 40 menit itu sudah selesai makannya Nabi. Berarti waktu yang terbaik untuk sahur jam 4 atau setengah jam sebelum azan subuh atau 45 menit sebelum azan subuh. Itulah waktu yang paling terbaik untuk sahur, untuk menambah pahala. Kemudian ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, sebagai pembahasan terakhir adalah terkait masalah salat, tentang pembatal puasa. Secara ringkas, pembatal puasa itu cuma 3 yang disepakati. Yang disepakati cuma 3. Yang pertama makan dan minum. Ya, ini pertama makan dan minum yang disepakati.
Tapi di dalam makan dan minum ada yang tidak disepakati. Dia makan minum tapi sebagian ulama mengatakan nggak batal, padahal dia makan, maksudnya bukan minum. Padahal dia makan, tapi sebagian ulama mengatakan tidak batal puasanya. Dalam hal apa? Yang dimakan adalah batu dan logam. Karena dia adalah benda yang tidak bisa dicerna oleh lambung. Kalau benda yang bisa dicerna oleh lambung, sepakat para ulama batal. Tapi kalau ada benda yang tidak bisa dicerna oleh lambung, maka para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan tidak batal meskipun dia masuk melalui tenggorokan. Namun pendapat yang benar tetap batal. Pendapat yang paling kuat tetap batal. Lalu perkara yang kedua yang membatalkan puasa yang disepakati oleh ulama adalah jima'. Bercampurnya suami istri. Bercampurnya suami istri. Ya, jangan salah dipahami ketika bilang suami istri berarti yang bukan suami istri boleh dong. Ya, salah ya. Ya, hati-hati dengan pemahaman ini. Kalau udah suami istri aja nggak boleh, apalagi yang belum halal. Nah, ketika bercampurnya suami istri satu kali saja, satu hari dia melakukannya di siang hari bulan Ramadan, maka selain hari itu harus diganti, artinya berarti punya hutang satu hari, plus dia harus melakukan kafarah, penebus kesalahannya. Kafarah, penebus kesalahan bagi orang yang membatalkan puasanya dengan jima, dengan sebab jima, bersetubuh, maka dia harus pilih salah satu di antara dia harus melakukannya salah satu di antara tiga, tetapi harus berurutan. Yang pertama, merdekakan budak. Punya budak enggak? Enggak punya. Kalau emang saat yang pertama ini enggak bisa, barulah dia boleh beralih kepada yang kedua. Tapi kalau yang pertama dia bisa, maka harus yang pertama dilakukan. Wajib berurutan. Yang pertama enggak bisa, berarti yang kedua. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, satu hari aja bolong, apalagi 2 bulan katanya gitu. 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada bolong. Barang siapa yang bolong disebabkan tanpa uzur, ya, kalau uzur seperti sakit kan gitu kan. Kalau uzur boleh, karena uzur itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi tanpa uzur adalah itu kita yang mengendalikan. Barang siapa yang dia melakukan satu hari, bolong satu hari tanpa uzur, maka dia harus mengulang kembali dari pertama. Umpama misalkan dia sudah puasa 1 bulan berturut-turut, alhamdulillah selesai 1 bulan katanya. Kemudian tiba-tiba dapat undangan makan dengan makan yang menyelerakan di tempat yang mengenakkan. Akhirnya dia tidak puasa hari itu, maka dia harus mengulang dari pertama lagi. 1 bulan yang sudah lewati itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Kalau seandainya dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, apa ada orang yang nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Ada. Ada. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bercumbu dengan istriku?" Kata Rasulullah, boleh. Pada puasa. Datang orang yang kedua, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bercumbu dengan istriku?" Rasulullah bilang, nggak boleh. Loh, tadi yang pertama boleh, kok ini nggak boleh? Ya, karena yang pertama yang nanya sudah tua. Sedangkan yang kedua yang nanya masih muda, masih strong. Ya, maka nggak boleh. Karena bahaya bagi dirinya. Di dalam sebuah riwayat, berarti menandakan ada orang yang akan seperti itu, gitu. Maka kalau tidak bisa, maka beralih kepada yang ketiga, yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang sebagai hitungan dari 2 bulan. Kalau ternyata nggak bisa, nah dia boleh dibantu dengan disodakohkan. Dan sodakohnya itu boleh digunakan untuk membayar atau memberikan makan kepada orang yang 60 orang miskin tadi. Itu. Lalu pembatal yang ketiga yang disepakati oleh para ulama adalah muntah dengan sengaja.
Muntah dengan sengaja. Artinya berarti dia merogoh-rogohkan mulutnya kemudian dia muntahkan. Tapi kalau ya dia muntah tidak dengan sengaja, karena memang sudah kepengen muntah gitu ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Silahkan lanjutkan puasanya. Sedangkan pembatal-pembatal yang dianggap yang lain itu dipersisikan para ulama. Contoh, berbekam. Ada sebuah hadis menyebutkan aftarul hajim wal mahjum. Batallah orang yang membekam dan dibekam. Berarti dokternya batal puasanya, kemudian pasien batal puasanya. Hadisnya sahih. Kalau sudah sahih, kenapa tidak dianggap batal? Kenapa harus diperselisihkan? Karena para ulama berselisih pendapat tentang apa hukumnya itu masih berlaku, apa hadis itu masih berlaku. Karena sebagian ulama mengatakan hadisnya sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya, tidak berlaku lagi. Dan pendapat yang paling benar adalah sudah dihapus. Ya, berarti boleh untuk bekam. Dengan demikian juga boleh untuk donor darah. Karena donor darah dia hukumnya berada di atas hukumnya bekam. Begitu juga ada masalah yang unik yang dipersisikan oleh para ulama batal atau tidak, yaitu tidur seharian. Tidur seharian. Ada seseorang yang mungkin sebelum subuh dia sahur, kemudian dia berniat puasa, namun sambil menunggu subuh, dia geletakkan tubuhnya ternyata terlelap. Subuh lewat, tidak lama kemudian zuhur lewat, kemudian tidak lama kemudian asar lewat, lalu lewat juga, bangun waktu maghrib. Wah, enak banget katanya. Ya, bangun di waktu maghrib. Andai kata dia membuka matanya di siang hari, andai kata dia dibuka matanya karena sebab alarmnya membangunkannya, dia lihat, baru picingkan mata, oh masih jam 2. Lanjut. Di sini kalau dia buka matanya, maka disebutkan oleh jumhur ulama puasanya sah. Tapi jangan tanya pahala. Ya, jangan tanya pahala. Sedangkan kalau tak buka matanya, tak ada sadar sama sekali, kecuali bangun di waktu maghrib, terjadi persisian di antara para ulama dan jumhur ulama tetap menganggap sah puasanya. Tetap sah puasanya. Menurut pendapat jumhur, sah puasanya, tapi jangan sekali lagi, jangan tanya pahalanya berapa. Ada pahala atau tidak. Karena Nabi sudah kabarkan tadi, kita sebutkan, ada orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apapun. 0, 0 dapatnya. Adapun ngupil, korek-korek kuping, ya, nangis, berendam di bak, yang sebagian orang-orang terdahulu mengingatkan anaknya supaya jangan terjadi pada dirinya dengan bahasa batal puasanya, katanya. Maka ini tidaklah membatalkan puasa. Menggunakan inhaler saja ketika hidung kita mampet, ya, kemudian menggunakan alat atau obat inhaler, ya, biar hangat kemudian lega gitu napasnya, ini juga tidak membatalkan puasa. Meletakkan benda di bawah lidah sebagai obat jantung, itu pun tidak membatalkan puasa selama tidak ditelan. Ya, selama tidak ditelan. Segala sesuatu yang dimasukkan melalui jalur selain jalur biasa makan dan minum, yaitu mulut, selama itu bukan pengganti makan dan minum, tidak batal puasa. Infus batal enggak? Batal. Dia dimasukkan melalui tangan, tetapi dia sebagai pengganti makan dan minum, maka dia batal. Demam kemudian disuntik, batal tidak? Tidak batal. Karena tujuannya bukan makan dan minum, bukan vitamin. Pokoknya setiap yang dia zatnya sebagai vitamin atau sebagai makan dan minum, maka kalau itu bukan penggantinya, itu tidak batal. Bagi orang yang kena diabetes, biasanya pakai apa? Suntik apa? Insulin. Dia adalah suntik insulin. Ya,
menurut pendapat para ulama itu tidak membatalkannya, yaitu tidak membatalkannya kecuali melalui jalur ya tempat tempat masuknya makan dan minum. Adapun ikhwan, ini selesai kita sebutkan dalam perkara puasa. Ya, ana hanya ingatkan itu penggugur pahala ada, pencuri pahala ada. Pencuri pahala cuma dua. Yang pertama, kita menganggap Ramadan ini seperti rutinitas biasa doang. Kayaknya nggak ada istimewa. Padahal di awal kita sudah sebutkan istimewa banget. Kemudian yang kedua, maksiat. Makanya Jabir katakan, jangan jadikan puasamu itu seperti kamu tidak puasa. Puasalah pendengaranmu, puasalah pendengaranmu dari yang haram, puasalah matamu dari yang haram, puasalah lisanmu dari berdusta dan berkata yang kotor. Itu penggugur puasa, pahala puasa. Alhamdulillah ini bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Selesai juga. Kita lanjut kepada tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan.